Dua kunci penting yang bikin jualan kalian bisa laris manis di TikTok Shop. Pasti sering dong denger banyak seller-seller baru di TikTok Shop. Sampai sekarang bahkan yang dibilang, ya ekonomi lagi sepi ya, ini lagi slowing down ya. Dan lu tahu nggak kemarin ya, gue banyak ngobrol sama beberapa top kreator di MEA. Dan mereka cerita, ketika lagi masa demo kemarin, ketika live TikTok lagi nggak ada, itu 2 hari orderan keranjang kuning mereka dari video itu naik sampai 3 kali lipat. Cuma dalam 2 hari, gitu ya. Jadi 2 hari demo yang live hilang, tapi yang video, panen banyak banget gitu kan. Nah, apa sih yang bikin, maksudnya gue tuh kayak lagi demo aja orang belanja, gila. Kurang apa lagi coba dunia itu ya. Apa sih yang bikin kayak gitu ya? Apa sih kunci yang bikin jualan tuh bisa laris? Sedangkan mungkin banyak juga gue yakin antara kalian teman-teman seller yang segitu-segitu aja malah nggak dapat order gitu ya. Nah di sini video ini gue mau bahas, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, yang pertama sebenarnya adalah gini, banyak orang selalu ngerasa kalau dia tuh kalau jualan berarti mikirnya tuh kadang suka kebangetan gitu. Kebangetan tuh gimana sih? Mikirnya kayak rumit banget gitu. Oh, buat laku tuh pokoknya harus bikin barang yang gini, yang unik segala macam, yang nggak ada bedanya, yang belum pernah diciptakan, dan belum ada sepanjang sejarah manusia, dengan promosi yang edan-edanan yang nggak pernah ada gitu kan. Dan itu nggak pernah terjadi. Betul nggak? Nah, kalau misalnya gue perhatiin justru yang paling penting pertama adalah kalau lo mau bikin barang lo laku, lo pasti harus punya produk yang bagus. Produk bagus tuh udah wajib. Tapi apakah bagus doang cukup? Kagak. Banyak banget orang punya produk bagus, kagak laku. Produknya bagus, kemasannya bagus. Malah kemarin ya, kan kita baru event nih, Affiliate Academy Fest kemarin. Salah satu akademi buat kreator yang gue bikin bareng-bareng. Kemarin tuh kita hampir ada 1.000 orang audiensnya. Dan ada 30 brand yang kerjasama yang jadi sponsor, dan brand itu juga pada seneng karena mereka dapat afiliator yang banyak banget. Lu bayangin 1 hari udah langsung ngantri ya. Jadi kayak brand-brandnya tuh yang masuk sekelas kalian tahu Saramonic, Boya, Holy Land, itu kan kalau di elektronik ya. Terus kemarin ada celana rudalnya Denny Sumargo gitu. Terus kemarin ada beberapa produk skincare, glow skin apa gitu kan. Ada juga kedatangan, kita nggak ngundang sih kemarin, bukan kita nggak ngundang ya, maksudnya kita nggak tahu, kita kedatangan mega kreator Doktif dan Dokter Nanang gitu kan, yang tahu-tahu datang, gue juga perasaan kagak ada di ini nih gitu, tapi datang gitu kan. Nah, tapi poinnya adalah ketika kita lagi ngebahas kayak gitu, kemarin itu ada brand salah satu brand yang produknya bagus, kemasannya premium, asalnya dari negeri Korea, produk skincare dari Korea yang logikanya rame, laku. Tapi ternyata nggak laku. Susah gitu loh jualnya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, kuncinya sebenarnya ya, tadi yang gue bilang, produk bagus doang nggak cukup, lu butuh lebih banyak lagi. Nah, produk bagus tuh nggak cukup apanya gitu. Nah, apa yang nggak cukup nih? Yang nggak cukup adalah produk tersebut, kalau mau laku, harus bisa menyelesaikan masalah dari pihak tertentu. Kalian kebayang nggak poinnya? Maksud gue gini, kalau produk tersebut oke bagus sih, tapi siapa nih yang bakal pakainya? Siapa nih yang bakal ngenya? Siapa nih yang butuhnya? Sebagus apapun, nggak ada gunanya. Gitu. Tapi kalau misalnya itu produk, misalnya lu bilang nggak bagus-bagus amat, tapi tahu masalah spesifik yang dialami audiens, itu bakal laku. Nah, gimana cara kalian buat nyarinya? Riset, guys. Risetnya gimana? Paling gampang, riset online. Riset online tuh kayak gimana sih? Riset online tuh sesimpel gini. Lu lihat barang atau kategori yang kalian mau jual, kalian lihat kompetitor-kompetitor utama kalian, terus kalian lihat reviewnya, kalian lihat bintang 1-nya, kalian lihat bintang 2-nya, kalian lihat bintang 3-nya, apa komentar orang tentang produk-produk tersebut. Kurangnya di mana? Itulah yang harus lu terus perbaiki. Karena kalau kalian bisa terus perbaiki kurang-kurangnya, masalah-masalahnya, PR-PR-nya gitu ya. Nah, itu kalian bisa membuat sesuatu yang jadinya cakep, sesuatu yang jadinya dibutuhin orang. Nah, terus berikutnya adalah jangan lupa setiap USP itu harus tersampaikan dengan baik. Unique selling point, atau zaman sekarang kita udah bisa ngebahas tentang unique buying point. Bukan unique selling point nih. Kalau unique selling point kan apa yang menarik buat pembeli. Nah, kita lihat nih, kira-kira kalau pembeli mau beli itu
apa ya mereka lihat ya, pertimbangan apa ya, gitu. Nah, ketika lo bisa kayak gitu, barulah produk kalian bisa laku kayak kacang goreng. Kenapa? Karena sesuai sama kebutuhan pembeli. Nah, yang kedua adalah lo harus bisa memasarkan, memarketingkan kepada orang-orang yang tepat. Nah, marketingnya gimana nih? Marketing itu kan berarti harus bisa memasarkan, harus bisa nawarin, harus bisa ngomong. Gimana cara ngomongnya? Satu, barangnya sesuai dulu nih. Udah barangnya sesuai, lu udah tahu belum pembelinya siapa? TikTok sebenarnya gampang loh buat jualan. Lu bisa manfaatin sekarang gini, video sendiri. Apalagi platform TikTok mah ya, lu mau nge-post sehari 20, 30 nggak masalah. Gue punya satu kenalan top kreator, kalau Dennis mungkin lu pernah tahu, dia itu sehari bisa nge-post sampai 45 video. Gila, kebayang nggak? 45 video sehari, segacor itu gitu. Dan jualannya laku nggak? Laku, justru makin lama makin laku-laku juga gitu. Dengan video sebanyak itu, ya. Nah, berikutnya, jadi lu bisa post yang banyak di akun sendiri ya, di akun seller, di akun kreator ya. Carilah berbagai angle, carilah berbagai kreatif yang menunjukkan. Karena ternyata faktanya gini juga. Kalian jangan mikir kayak, oke, gue punya satu barang, katakanlah ini barang kue, gue cuma bikin satu video dan gue berharap laku. Nggak mungkin. Yang bener kalau mau laku, barang ini harus dipost berapa ratus video. Nggak ratus lah, berapa puluh kali ya. Tapi kalau ratus lebih bagus lagi. Dan semakin banyak, semakin bagus lagi. Karena itu bakal semakin nge-hype lagi, semakin banyak orang tahu, semakin bakal banyak orang-orang yang beli. Makanya buat marketingnya lu gabungin dari satu nih, oke. Lu ngelihat ininya kayak gimana, masukin gitu ya. Udah gitu yang kedua, lu konten tadi pintu kedua, lu bisa bagi strategi penjualannya. Konten dan live bisa dibagi secara seimbang. Maksudnya gimana? Lu harus sadar. Jadi kalau dari terawangan gue sekarang adalah video itu efektif buat ngejual barang-barang di bawah $10. Tapi kalau lu mau di atas $10, kalian perlu live. Live sama video barangnya sama boleh nggak? Nggak efektif. Jadi kalau bisa agak dicampur, ada yang live, ada yang video gitu loh. Nah, itu adalah cara mainnya. Itu adalah cara buat jualannya tuh. Nah, terus, masih ada jejak lagi adalah pencarian. Ketika kita bikin video, ketika bikin live, ada orang yang langsung beli. Ketika dicari, bahasa kalian ini nggak? Maksudnya seragam nggak? Seragam tuh gini, misalnya nih, gue bikin, ini gue nggak tahu kue apa ya. Anggaplah ini gue kasih nama, ini kayak kerut-kerut gitu ya, ini kue apa nih? Kue buah, gambar kelinci ini ternyata, kue kelinci gitu ya. Di video gue ngomong kue kelinci, di live gue ngomong kue kelinci. Dan ketika dicari kue kelinci, gue nongol nggak? Kalau yang nongol orang lain, gue yang nge-hypein, belinya ke orang lain. Tapi kalau misalnya gue ini nggak benar gitu ya, kue kelinci, di kue kelinci gue juga udah gue incar, gue juga yang muncul. Nah, itu adalah caranya, itu adalah cara efektifnya. Jadi dari video live, search itu lo harus maksimalin. Dan terakhir buat ngebusinya harus gabungin dengan iklan. Karena kalau nggak iklan ya kan terbatas traffic yang bisa didapatin gitu. Bahkan gini, TikTok sekarang punya satu fitur namanya Market Scope gitu ya. Setiap kali gue ngobrol sama banyak seller, gue selalu bilang gini, oke, barang gue kenapa ya nggak laku? Lu udah punya Market Scope belum? Kalau lu belum punya Market Scope, gue rasa lu wajib punya Market Scope. Lu harus lihat, karena dengan Market Scope lu bisa tahu kayak bisnis lu tuh di mana, pasar lu masih luas apa enggak, benchmarking kompetitor lu seperti apa, itu ada semua di Market Scope. Nah, itulah yang perlu dilakuin. Dan kita di MIA bisa bantuin kalian buat bukain Market Scope-nya. Jadi buat kalian yang misalnya mau kerja sama, lu bisa coba kerja sama kita. Gitu kan, kerja samanya kayak gimana terserah. Gitu kan. Lu buat cari traffic apakah gini? Tadi gue udah bahas ya, yang kita sebenarnya gue bahas kita bisa semua. Konten bisa, live bisa, affiliate kita punya ribuan. Gitu kan. Search bisa, gitu kan, iklan bisa. Nah, lu butuhnya di mana yang lu nggak bisa kerjain? Kerja sama kita bantuin. Kalau lu nge-ads gitu, kita bantuin biar market scope lu kebuka, jadi kalian bisa kebayang gimana caranya buat memperbesar bisnisnya. Jadi itu dia tadi 2 kunci penting yang lu perlu tahu kalau jualan TikTok Shop lu mau laku. Kalau misalnya, jadi itu dia tadi 2 kunci penting kalau lu mau tahu gimana cara TikTok Shop lu biar lebih laku lagi. Buat yang masih bingung, jangan lupa tulis di komen pertanyaan kalian. Nanti gue bakal jawab Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share. Jualan barang murah itu bakal bikin orang pasti beli di online. Bener nggak sih? Gue sering banget ketemu seller-seller yang kalau misalnya mereka tuh ngajak kerja sama ya, atau misalnya mau masuk ke MEA tuh bilang gini, gue punya barang bagus, murah, jadi pasti laku.
Kalau nggak bisa jalan, berarti wah nggak mungkin nih. Bener nggak sih? Harga murah itu ya laku gitu kan, bakal bikin laku, bakal bikin lain sebagainya. Nah di video ini gue bakal spill segudang dari pengalaman yang kita kerjain di MEA, ngerjain banyak seller tentang barang-barang harga murah. Faktanya kayak gimana, realitanya seperti apa, kita bakal bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Pertama, jujur ya kalau gue pribadi, kalau ditanya, lo kalau mau jual barang, mau yang murah, apa mau yang mahal, atau mau yang sedang? Jawabannya, gue sendiri itu tidak akan memilih jualan barang murah. Jadi kalau misalnya bisa gitu kan, gue bakal mencari market yang lebih luas. Kenapa kayak gitu? Nah, ini alasannya. Sekarang gini, katakanlah kita lagi mau nyari untung. Ya tapi kan kita jualan nyari untung ya? Bener ya? Emang kita jualan kagak nyari untung? Enggak kan? Bener nggak? Menurut logika gue, ya, lu boleh bantah kalau salah, ya, tulis di komen. Itu yang jual barang yang sedikit lebih mahal, itu profitnya pasti lebih gede. Kenapa? Karena gini, contoh katakanlah gini, kita katakanlah sama-sama produksi di harga 10.000. Kalau lo versinya murah, berarti kan harus ngejual mungkin di 11.000, 12.000, 15.000 maksimal. Bener nggak? Nah, ketika lo jual 15.000, jangan lupa potongan-potongan itu banyak. Online kan, ada admin, ada biaya admin pasti, biaya iklan pasti, biaya marketing ada, biaya penyimpanan, ya itu pasti ada. Karena kalau kalian jual murah, dan lu pengen dapat omsetnya besar, kan kuantiti harus besar. Kuantiti harus besar, artinya gudangnya harus gede. Nah, cari tempat, kalau misalnya makin gede, ya makin mahal. Bener kan? Logika ya, berarti ya maksud gue ya. Kalau mau besar perputarannya banyak, yang ngerjainnya harus banyak. Biaya lagi di situ. Bener nggak? Kan ada suka banyak yang ngomong, tapi kok barang gini tuh ya sehari bisa ribuan lo ordernya. Bener, tapi ngeproses 1000 order sama ngeproses 50 order menurut gua lebih gampang 50 order. 1000 order itu lebih gudangnya lebih gede, pegawainya lebih banyak, tingkat kemungkinan errornya makin tinggi, dan itu duit semua guys. Bener nggak? Sedangkan 50 order kalau misalnya barangnya cuannya banyak gitu ya, nggak serepot itu, tapi ya repotnya lebih berkurang, tapi bisa jadi cuannya sama. Kenapa yang tadi gue bilang kan, 10.000 lu jual 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 20.000. Itu paling segitu ya. Nah, itu kan ininya ya. Apa tuh namanya, profit lu segitu kan udah 100% tuh. Tapi nilainya kecil gitu kan. Nah, bedain dengan barang yang kalau personal style gue sendiri ya, gue lebih suka jual barang mungkin ya 1 juta, 2 juta. Ordernya paling banyak sehari bisa 50 jago gitu kan. Bener nggak? Tapi jangan salah, 50-nya ini tebal. Bener ya? Penyimpanannya lebih kecil, orangnya mungkin lebih sedikit, bener nggak? Resiko errornya lebih rendah. Dan untungnya mungkin sama-sama aja, sama yang 1.000, 2.000 dan lain sebagainya ordernya. Bener ya? Jadi kalau personal style gue lebih suka yang mahal. Terus kedua, ibaratnya gini, dengan harga makin murah, berarti kan kalian harus, orang murah tuh pasti ujung-ujungnya adalah lu harus main di volume yang gede banget. Ya kan? Ibarat gini deh, kalian bayangin. Gua mau jual barang, misalnya katakan kita target 1 miliar omsetnya sebulan. 1 miliar, kalau dibagi 1 juta, harga barangnya 1 juta, lu cuma butuh 1.000 order. 1.000 order lu bagi 30 hari. 30 order sehari. Nah, kalau 1 miliar dibagi harga barangnya 10.000. Kalian bakal butuh 100.000 order. Bener ya? Bukan 10.000 ya? Iya bener, 100.000 order. 100.000 order lu bagi 30. 3.300 order. Oh. Dan 3.300 order artinya tadi kerepotan tadi udah banyak. Kedua nih, nah yang kedua ini adalah ketika kalian menjual di harga murah, target marketnya kan lebih luas. Jadi kalau yang pertama gue cukup meyakinkan 1.000 orang setiap bulan, yang kedua gue harus meyakinkan 100.000 orang setiap orang. Dan kepala orang beda-beda guys. Ratingnya bisa jadi, ya kan makin banyak orang kadang makin edukasinya makin kurang ya. Makin kurang terdidik, bener nggak di Indonesia kan. Nah edukasinya kurang, nanti kurir yang salah lu yang disalahin, rating lu ngejaganya susah.
gitu kan, omsetnya segitu-segitu aja, untungnya sama-sama aja. Ini kalau personal style gue. Tapi di luar itu, nah ya ini kan tadi kan gue udah bahas, kita bakal bahas pengalaman gitu ya. Nah kalau dari pengalaman, gue lihat seller-seller yang kita ngerjain di MEA, yang ketika mereka jual harga murah, strugglingnya di mana sih? Strugglingnya satu, yang namanya barang. Kalau kan orang tuh kadang ngelihat gini ya, ini ordernya banyak banget nih, ini ordernya rame nih, ditiru lah sama orang lain. Bener kan, barang murah gampang ditiru. Karena gini, kalau barang murah kualitinya mungkin ya fair ngomong lah, sekarang gini kalian ngejual barang 10.000, 20.000, 30.000 gitu kan, gak mahal-mahal amat ya, kualiti kan gak mungkin bagus-bagus banget dong. Lu jual aja segitu gitu, bener gak? Lu modalnya pasti lebih kecil, dan orang ini kayaknya bagus, niru gitu. Dan banyak orang yang bermindset seperti itu, dan gitu ujung-ujungnya apa? Yang jadi udah ditiru, ditembak lagi harganya lebih murah. Oh ini jual masih agak kemahalan nih, profitnya dia masih 50%, gua kasih 30%. Dan harga murah yang kedua adalah biasanya loyalitasnya kurang. Memang sih yang lihat banyak, yang tertarik banyak, pengen coba banyak, tapi nggak ada loyalitas karena mereka beli gara-gara murah. Dan pembeli yang beli kalian gara-gara murah, ketika ada yang lebih murah pasti pindah. Bener kan? Dan ketika mereka pindah, ya kalian harus banting lagi dong. Dan ujung-ujungnya adalah ketika kalian banting, ketemu banting, ujung-ujungnya marketnya nggak ada yang untung. Ya nggak? Semuanya buntung semua. Nggak ada yang untung, nggak ada yang profit. Gitu. Dan barang murah juga biasanya tuh nggak ada ruang buat kalian berkembang atau inovasi baru. Kenapa? Karena murah. Ketika kita jualnya murah, kita kan harus neken yang namanya HPP. HPP di press, coba gini deh, lo bayangin. Katakanlah gue lagi ngomong ya, ini kan banyak orang selalu suka jual murah ya. Kita juga di MEA sering banget nih ketemu klien yang produknya potensial sih, terus bilang, oh di sebelah sih ada yang nawarin murah banget. Tapi gini, coba lu bayangin ini barang murah ya, segala sesuatu yang murah. Ketika barang itu murah, service atau kualitas seperti apa yang kemungkinan kalian bakal berikan? Bener nggak sih? Contoh gini aja deh, lu lagi jual barang, jual baju, ada pembeli datang, terus bilang gini, budget saya cuma 20.000 kok. 20.000, langsung lo kepikiran kan, barang mana yang modalnya gue di bawah 20.000. Oke, gue kasih gitu kan, dia bilang nggak ada yang lebih tebal. Nggak ada, kan cuma 20.000. Bener nggak? Ketika orang itu cuma bilang 20.000, kalian kan pasti bakal pikir, udah lah lu beli 20 ribuanmu, udah jangan banyak bacot, diem aja deh segitu. Beda kalau misalnya gini, ada pembeli datang ke kalian terus bilang gini, cariin gue, kalian jualan baju ya, barang yang bagus, budget nggak masalah ya, yang penting kualitasnya oke dan gue suka. Nah, kalian bakal cariin barang seperti apa coba? Mungkin pasti benar, oke, ini ada yang gini, ada yang gitu, lu mau yang begini, lu mau yang begitu. Beda dong. Kalian sudah melihat ini adalah sesuatu yang premium. Dan yang premium itulah yang bakal dicarikan. Bener nggak? Beda sama yang tanda kutip ngasal atau budgetnya kecil. Nah, ini dia nih. Dan ditambah dari sekarang ini, dari kitanya aja kayak gitu. Kedua, ketika lu jual barang murah gitu ya, kalian juga nggak akan punya budget yang cukup untuk mencari tim-tim yang berkualitas. Ujung-ujungnya apa kalau tim-timnya kurang berkualitas? Nah, ujung-ujungnya kan levelnya bawah dan hasilnya nggak akan bisa bagus-bagus banget. Gitu. Dan terakhir sebenarnya adalah, kalau yang gue lihat ya, yang gue sering ketemu adalah ketika jual barang murah, beberapa seller itu sering juga susah buat naikin level. Jadi level mereka tuh misalnya, mereka udah bisa nih jual murah cukup laku, terus mereka pengen naik ke yang lebih tinggi. Bahkan gini, belum lama kemarin, gue ada satu event, terus udah gitu ada satu desainer yang tap in di event tersebut, terus datang ke gue dan bilang gini, dia desainer, sudah banyak main di runway, sudah banyak main di fashion show di Indonesia, jadi dibilang terkenal ya udah lumayan terkenal lah. Ya, dan dia mau buka pasarnya tuh di online, pasar online-nya buka, gitu kan. Nah, dia bikin beberapa produk gitu ya, jadi ada banyaknya batik gitu ya, batik, kemeja gitu kan, segala macam, dress. Terus si dress ini yang kejual tuh bisa sampai 25.000 piece per bulan. Tapi ada tapinya, ternyata yang laku itu adalah di tokonya tuh yang levelnya level bawah. Gitu. Jadi yang harga, ya menurut dia kalangan bawah lah, kalangan bawahnya harga berapa Pak? 200 ribuan ya, karena 200 ribuan lumayan juga ya. Tapi mungkin karena dia banyak main sama artis, pengennya jualnya harga jutaan nih gitu kan. Sedangkan yang quality 200 ribuan laku gitu kan, dia pengen yang lebih tinggi. Nah, dicoba dijual di toko yang 200 ribuan. Gitu. Dan nggak ngangkat. Nggak laku sama sekali, jadi kayak cuman harus segitu aja gitu. Disitulah kayak ketika udah bikin tokonya di situ 200 ribu, nggak bisa ketemu yang jutaan.
Kebayang nggak? Nah, PR-nya adalah ya kalau kalian murah ya itu tadi. Tokonya bakal susah buat naik yang lebih tinggi. Jadi ya kalau gitu gimana ya? Kalian harus bikin toko baru. Nyiapin toko baru yang memang disiapin untuk serba elegan. Untuk serba harganya harga tinggi. Dan itulah baru bakal bisa gitu ya. Jadi itu dia tadi nih beberapa alasannya. Nah sekarang sebenarnya jadi kalau gitu jual enak murah atau mahal? Gimana kalau udah murah tapi gue pengen jadi mahal? Apa bikin toko baru? Terus caranya gimana? Step-stepnya gimana? Apakah sama dengan toko murah dan mahal? Sebenarnya gini, yang pasti cara jual barang setiap pasar itu ada seninya. Jadi kalau kayak kalian udah bisa yang murah, mungkin lo bakal susah buat yang mahal tuh perlu tahu lagi nih, karena caranya beda, polanya beda, kuantitinya beda, cara mainnya beda gitu kan. Dan kalau misalnya buat kalian yang oke, gue mau jual yang ini gimana caranya dan lu bingung. Nah, kita punya satu program namanya program konsultan pendampingan. Di konsultan pendampingan ini, tim kita bakal ngecekin kayak toko kalian gimana, ngerancangin strateginya gimana, pasarnya seperti apa, dan ngasih tahu step-step yang harus kalian lakukan. Jadi ibarat bener-bener kayak punya mentor yang ngedampingin kalian selama proses gitu kan. Dan rata-rata satu project itu kita rata-rata 3 bulan, dan dari 80% klien yang masuk sama kita, itu kita pasti bikinin target nih. Dan 80% klien kita itu achieve targetnya. Jadi kayak, mau target berapa nih? Oh, lu mau naik 30%. Kita hitungin gimana caranya, lu tinggal lakuin dan nyampe. Jadi, buat kalian yang pengen naik kelas, pengen penjualannya lebih bagus, lu bisa cobain program konsultan ini. Jadi biar lu nggak sendiri, gitu kan, biar kalian lebih gampang buat jualan. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, lu boleh tulis di kolom komentar gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share.